Halo teman-teman peternak babi. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyebab babi tidak birahi setelah sapi. Berdasarkan pertanyaan yaitu, induk babi saya udah 3 bulan belum birahi setelah sapi. Kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama adalah kondisi tubuh yang terlalu kurus. Ini menjadi salah satu penyebab ternak babi itu susah sekali sapi setelah melahirkan. Biasanya kondisi babi yang terlalu banyak disusui oleh anaknya menyebabkan mereka sangat kurus sekali. Itu sering terjadi karena terlambat di sapi. Jadi banyak sekali teman-teman tidak bisa membedakan gimana caranya memberikan porsi makanan untuk anak babi yang sementara menyusui. Itu harus dipertimbangkan bagaimana jumlah anaknya itu dikalikan dengan bobot pakan yang harus diberikan untuk setiap anak. Itu adalah salah satu penyebabnya. Biasanya itu 1/4 atau 0,5 kilo per hari dikali jumlah anaknya, sehingga pakannya bisa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman harus dikalikan 0,5 kilo per hari ya. Jadi kalau seandainya 5 anak berarti 2,5 kilo per hari, berarti paginya 1,5, sorenya 1,5 kilo untuk induknya diberikan. Nah, jadi porsi perbandingan ini yang banyak tidak diketahui, sehingga jumlah pakannya itu yang menyebabkan berkurang, sehingga induk babi itu biasanya mengalami kondisi yang kurang bagus ya, kurang gemuk. Itu sering saya jumpai. Jadi teman-teman harus perhatikan perbandingan porsi pakannya itu, dan juga kelamaan atau terlalu lama anak babi itu berada bersama induknya. Biasanya proses penyapian itu hanya butuh waktu 1 bulan setelah melahirkan, induknya melahirkan. Tapi kadang ada yang biarkan sampai 2 bulan lebih, 3 bulan lebih. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebabnya, sehingga induk babi itu sangat kurus sekali kondisinya. Ini sering saya jumpai di para peternak-peternak yang masih minim pengetahuan seperti ini. Jadi teman-teman harus perhatikan bobot yang harus diberikan untuk anak babi kepada induknya. Yang kedua, kurangnya pakan berkualitas. Pakan hanya hijau, nanti sisa makanan dapur atau rumahan. Ini juga menjadi penyebabnya. Jadi teman-teman, biasanya pakan babi itu harus diberikan dalam bentuk nutrisi yang lengkap, yaitu ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, susu, dan zat-zat besi. Nah, pakan yang lengkap itu biasanya ada di dalam pakan pabrikan, yaitu pakan yang sudah dibeli di toko yang dalam bentuk jadi, yaitu khususnya untuk pakan menyusui ya. Jadi lebih bagus teman-teman beli aja pakannya di toko yang khusus untuk pakan babi menyusui. Nah, itu lebih cocok ketimbang teman-teman buat sendiri. Itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman, karena porsi pakan yang tidak berkualitas itu juga menjadi penyebabnya babi itu kurus ya, nutrisinya kurang, sehingga ketika setelah dia disapi bahkan sampai 2-3 bulan pun dia masih belum birahi, karena memang kondisi pakannya tidak bagus ya. Jadi pakan yang diberikan kepada anak babi itu harus benar-benar berkualitas, sama dengan kondisi tubuh tadi. Jadi kondisi tubuh tadi setelah melahirkan, walaupun setelah melahirkan masih kurus karena pakannya tidak bagus ya, walaupun sudah porsi pakannya sudah tidak seimbang selama menyusui, dan setelah menyusui porsi pakannya tetap tidak seimbang karena harus ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan zat besi lainnya ya. Itu harus seimbang sehingga mereka bisa gemuk dan bisa cepat birahi lagi. Itu penyebabnya teman-teman. Saya memprediksi seperti itu. Jadi kondisi pakan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pakan, dalam proses agar babi itu bisa birahi lagi setelah melahirkan. Itu sangat-sangat penting teman. Memiliki peran yang paling penting dari semuanya.
ya. Jadi kondisi yang kurang gemuk itu juga disebabkan oleh itu, ya. Jumlah porsi pakannya yang kurang, terus kondisi pakannya juga memiliki nutrisi yang tidak lengkap, ya. Karbohidrat itu biasanya ada pada jagung, ya. Protein itu pada padi atau gandum, sedangkan vitamin mineral itu teman-teman harus beli premix, ya. Beli konsentrat, terus ada premix mineral 10. Nah, kalau teman-teman campur sendiri. Tapi biasanya perbedaannya itu adalah ada di perbedaan dari masing-masing tipe indukan babi. Kalau indukan menyusui itu persentasenya berbeda. Karbohidratnya berapa persen, proteinnya berapa persen, vitaminnya berapa persen, mineralnya berapa persen. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Nah, itu hanya diketahui oleh ahli gizi dari peternakan. Nah, sehingga teman-teman paling bagus teman-teman beli aja pakan babi menyusui. Itu lebih bagus sehingga dia kondisinya lengkap, nutrisinya sesuai dengan kebutuhan. Terus teman-teman, gangguan yang ketiga adalah gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi juga biasanya terjadi pada indukan babi yang kondisinya kurang bagus, yaitu makanannya kurang bagus, ya. Penyebab ketiganya, makanan biasanya pakannya kurang bagus, ya. Kelengkapan nutrisinya tidak lengkap. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, pakan menjadi kualitas paling penting dari semuanya. Setelah itu baru jumlah pakannya, ya. Jadi gangguan reproduksi ini sangat-sangat saya jumpai karena saya sudah peternak dari tahun 2017 sampai sekarang sudah mau 9 tahun. Dan saya jumpai betul-betul penyebabnya itu adalah paling penting adalah di pakan. Pakan menjadi penyebab paling penting. Setelah pakannya, kalau nutrisinya lengkap, tinggal kita perbanyak lagi dia punya porsinya. Jadi kalau babinya sudah melahirkan, sudah disapi, tetapi belum melahirkan, berarti pakannya harus dikasih pakannya bernutrisi tinggi. Terus porsinya harus dibanyakan. Sehingga kita harus memberikan proses penggemukan dulu. Ini solusinya yang saya bisa tawar, ya, untuk menghindari itu. Jadi perbanyak lagi pakannya. Terus yang kedua, kalau pakannya diperbanyak, kualitasnya harus bagus, yaitu nutrisinya harus lengkap, karbohidrat, protein, vitamin, mineral 10. Ini mineral premix dan mineral 10. Kalau teman-teman mau campur sendiri, harus ada jagung, harus ada padi atau gandum, harus ada konsentrat, harus ada premix dan mineral 10. Dicampurkan itu semua baru dikasih ke pakan, ke indukan babinya. Sehingga gemukan dia dulu sampai dia benar-benar gemuk. Setelah itu baru teman-teman boleh perbanyak, ya. Setelah teman-teman nutrisinya lengkap dulu, baru teman-teman perbanyak. Sehingga teman-teman gemukan dulu, baru lihat hasilnya. Lalu kalau memang belum, teman-teman tambahkan lagi suntikan vitamin E sama vitamin B kompleks. Vitamin E, vitamin B kompleks. Vitamin A, D, E sama vitamin B kompleks. E harus lebih penting karena untuk menyuburkan sistem reproduksinya. Dengan demikian saya yakin teman-teman pasti dia akan birahi lagi, ya. Itu adalah salah satu solusi yang saya bisa berikan kepada teman-teman yang masih pemula, yang butuh kira-kira gimana caranya agar indukan babi. Jadi teman-teman, kunci paling penting dari segalanya adalah nutrisi pakan itu paling penting dari semuanya. Harus benar-benar lengkap, bergizi tinggi, ya. Jangan teman-teman kasih makanan rumahan, makanan hotel, terus tambahkan daun hijau. Itu saya yakin pakannya tidak bernutrisi tinggi. Jadi teman-teman, itulah 3 penyebab dari babi tidak birahi setelah melahirkan, ya, setelah sapi. Jika teman-teman ingin dapatkan informasi-informasi terbaru dari saya, silakan subscribe channel ini. Karena channel ini khusus membahas tentang peternakan babi, jadi teman-teman bakalan gak rugi. Yang mau tanya-tanya silakan coret aja di kolom komentar, nanti saya bantu jawab lewat video. Sekian video saya.